فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih dalam bab yang ke-6, Adabil Qiraah. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظهم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. يقول الإمام النووي رحمه الله: فصل: لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أم لم يحسنها. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa ajam, baik orang yang membacanya itu bagus berbahasa Arab atau tidak bagus berbahasa Arab. Sawa'un kana fi sholati aw fi ghairiha, baik di waktu salat atau di luar salat. Fa in qara'a biha fi sholati lam tasihha salatuhu. Apabila dia membaca Al-Quran di waktu salat dengan bahasa ajam, maka salatnya tidak sah. Sebagaimana barakallahu fikum sebagian kelompok baru di Jawa Tengah, Ahmadiyah atau Ahmad bin Mirza. Katanya barakallahu fikum, Islam Nusantara barakallahu fikum, dia mengatakan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab karena nabinya orang Arab. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran agar kita memahaminya, dan saya tidak paham kecuali bahasa Indonesia. Jadi apa? Kalau salat barakallahu fikum tidak mengatakan Allahu Akbar, tapi Allah Maha Gede. Kemudian barakallahu fikum Al-Fatihah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semua hari pembalasan hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Imam tadi itu dibaca yang kita tanya amin. Saya kurang pastikan apakah bilang amin atau ya Allah kabulkan. Oh iya, dan ini barakallahu fikum dibahas oleh MUI dan dilarang dalam di Indonesia. Kenapa barakallahu fikum ini jelas-jelas bertentangan. Allah mustahil. Walaupun akan Abu Hanifah berpendapat boleh. Syahid barakallahu fikum, la tajuzu qira'atul Qur'an bil ajamiyah. Tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan bahasa ajam. Ada barakallahu fikum untuk menerjemahkan
dipahami, silakan. Tapi barakallahu fikum dengan dia baca, lalu dia lantunkan sebagaimana dia lantunkan dengan bahasa Arab, maka ini tidak boleh. Ada menerjemahkan ayat demi ayat atau mentafsirkan ayat demi ayat, maka tidak masalah, dan hal itu barakallahu fikum ada di antara hal yang diinginkan secara syariat. Walaupun barakallahu fikum sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh, bahkan saat khutbah Jumat. Bahkan saat khutbah Jumat, dan ini pendapatnya juga Syekh Mukbil. Khutbah Jumat tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Sehingga barakallahu fikum khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Kalau apa yang didengar oleh orang menghayal, atau belajar bahasa Arab supaya mengerti apa yang disampaikan oleh khatib. Dan ini diantara pendapatnya Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Namun barakallahu fikum, begitu dia ditanya kembali, maka dia serahkan kepada salah satu muridnya. Saya tidak usah sebutkan namanya. Maka barakallahu fikum, sang murid, dan ini direkam, memberikan penjelasan bahwa yang rajih, pendapat yang kuat, bahwa masing-masing menyampaikan khutbah dengan bahasanya. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya, agar bisa menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah untuk mereka. Sehingga barakallahu fikum, yang rajih bahwa masing-masing daerah berbicara dengan bahasa yang dipahami. Dan teristidlal dalam ayat Al-Quran, hadis-hadis nabawiyah, lalu menyampaikannya dengan terjemahannya. Baik. Dan hal itu barakallahu fikum pun dianggap baik oleh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang sebelumnya mengatakan harus khutbah Jumat dengan bahasa Arab, dan hal ini yang masih dipegang oleh LDII. Ya, sampai hari ini LDII barakallahu fikum harus bahasa Arab. Tidak sah bahas khutbah Jumatnya kalau tidak bahasa Arab. Dan selain barakallahu fikum, Allah Taala mengutus para rasul dengan bahasa kaumnya. Karena yang diinginkan adalah al-bayan. Bagaimana mungkin orang-orang akan mengerti sementara yang dibacakan bahasa Arab, sedangkan alif, ba, ta saja salah paham. Sementara barakallahu fikum, arnabun kelinci masih belum tahu. Ya. Apa yang mereka akan pahami? Dalam keadaan barakallahu fikum dibacakan bahasa Arab yang mana lugah bahasa Arab itu adalah lugah yang perlu dipelajari untuk bisa dipahami. Oleh karena itu barakallahu fikum, yang rajih, walaupun ini pendapat minimal, minoritas dari kalangan ulama, boleh berpidato dengan bahasa masyarakat yang kita berpidato di hadapannya. Nah, wa ila barakallahu fikum, in amkan, kalau memungkinkan dan masyarakatnya walaupun orang ajam bisa mengerti bahasa Arab, silakan pakai bahasa Arab, lebih afdal. Misalnya barakallahu fikum, di depan santri-santri yang mustawa tingkat bahasa Arabnya sudah tinggi, dan mereka dilatih untuk bisa paham bahasa Arab, pakai bahasa Arab terus terjemah. Tapi barakallahu fikum, apabila di situ ada orang-orang yang masih tidak mengerti kecuali dengan terjemahan, maka tentu yang diinginkan adalah benar, penyampaian, dan al-balagh tidak akan sampai kecuali dengan bahasa yang dimengerti. Nah, Allah musta'an. Kita ulangi barakallahu fikum, fa idza qara'a biha fi sholati, apabila dia membaca Al-Quran dengan bahasa ajam di waktu salat, lam tasihha salatuhu, maka salatnya tidak sah. Hada madhabuna, ini mazhab kami. Wa madhabu Malik wa Ahmad wa Dawud wa Abu Bakar ibn al-Mundhir, dan madhabnya al-Imam Malik, al-Imam Ahmad, Dawud Zahiri, Abu Bakar bin Mundhir. Wa qala Abu Hanifah yajuzu dzalik, Abu Hanifah mengatakan boleh itu, wa tasihhu bihi shalah, dan sah-sah saja salatnya. Dia mengatakan Allah Maha Gede. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini bagi Abu Hanifah sah. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad yajuzu dzalika liman lam yuhsin al-arabiyyah. Berkata Abu Yusuf dan Muhammad, dan keduanya dari Hanafiyah, boleh membaca dengan bahasa Arab, bahasa ajam, apabila orang itu tidak bisa berbahasa Arab. Wala yajuzu liman yuhsinuha, dan tidak boleh bagi orang yang bisa berbahasa Arab. Nah,
Dan alhamdulillah barakallahu fikum Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabbat, Al-Kafirun, semua bisa dihafal walaupun tidak mengerti bahasa, tidak bisa berbahasa Arab. Sehingga barakallahu fikum itu bisa dilafazkan. Maka tidak dibenarkan barakallahu fikum untuk dia membaca dengan artinya dan kadang dia bisa membacanya dalam bahasa Arab. فصل يجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها. Boleh membaca Al-Quran dengan 7 qiraah yang disepakati. Dan di sana ada 10 qiraah. Namun barakallahu fikum yang disepakati 7. Wala tajuzu bi ghairi sab'i, dan tidak boleh membaca qiraah Al-Quran dengan selain qiraah yang 7. Dan itu benar Allah fikum tanbih bagi orang yang mau baca bacaan qiraah, hendaknya dia baca dengan apa yang dipahami oleh masyarakat di situ. Dan jangan mendatangkan sesuatu yang mungkin dia akan dikafirkan, kafirin. Wadduhi, namanya ini dalam Al-Quran. Pas lu bersolat barakallahu fikum dikeroyok. Sahih. Nah, barakallahu fikum, Anda berada di satu daerah yang hanya mengerti satu dan mereka belum mengerti, maka lakukan sesuatu yang dimengerti. Aturidu ayyukadzib Allah wa rasulah. Kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima yafhamun. Sampaikanlah kepada orang-orang sesuatu yang mereka pahami, yang sampai dengan di akal mereka. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Dan ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Nah, sehingga apabila barakallahu fikum di situ ada para penuntut ilmu atau masyarakatnya orang yang sudah mengerti tentang qiraah sabah dan mereka rindu dan ingin untuk mendengarkan bacaan dari selain yang biasa mereka dengar, bacakan. Wa asalahu dzib, silakan baca itu. Bacaan yang masyhur barakallahu fikum, wa asalahu dzib. Kalau baca yang lain apa di tengah-tengah orang yang mengerti, wa asalahu dzib. Hayya 'alas shalah. Boleh. Wa aqimus shalah. Tapi barakallahu fikum, perhatikan qiraahnya dan dibaca dengan kaidah masing-masing qiraah. Jangan barakallahu fikum belajar setengah-setengah, campur-campur akhirnya. Nah, ini keliru. Artinya barakallahu fikum kadang bukan normal bacaannya, kadang lagi dimasukkan bacaan yang lain, ini keliru. Tapi dia baca sesuai dengan kaidahnya. Begitu dia masuk salat baca warash terus. Begitu dia salat barakallahu fikum dia masuk hafs, dibaca hafs. Nah, qira'ah hafs dan seterusnya. Tajuzu qira'atul Qur'an bil qira'ati as-sab'i al-mujma'i 'alayha. Boleh membaca Al-Qur'an dengan qira'ah 7 yang disepakati. Wala tajuzu bi ghairi sab'i, dan tidak boleh membaca bacaan selain dari qira'ah yang 7. Wala bil riwayat asy-syadzah al-manqulah 'anil qurra'i as-sab'. Tidak boleh juga membaca bacaan yang diriwayatkan secara syadzah, dinukilkan dari para qurra' yang 7. Wa sayati fil bab as-sabiq insyaallah taala bayan ittifaqil fuqaha an kitabati man qara'a bisyawadi aw qara'a biha. Dan akan datang pada bab yang ke-7 insyaallah penjelasan tentang kesepakatan para fuqaha untuk menuntut taubat orang yang membaca qiraah yang syadz. Qiraah yang syadz. Apa itu qiraah yang syadz? Qiraah yang tidak disepakati. Al-qara'a biha, atau dia diktekan bacaan itu kepada orang lain. Qala ashabuna wa ghairuhum law qara'a bisyawadi fi sholati batalat salatuhu. Kalau dia membaca qiraah syadz di waktu salat maka batal salatnya. In kana 'aliman, kalau dia tahu itu adalah bacaan yang syadz. Wa in kana jahilan lam tabtul. Apabila dia jahil, dia tidak tahu kalau ini adalah bacaan yang syadz, maka tidak batal salatnya. Walam tuhsab lahu tilkal qiraah, dan tidak teranggap baginya bacaannya tersebut. Waqad naqala al-Imam Abu Umar Ibn Abdul Barr al-Hafiz ijma' al-muslimin ala annahu la tajuzu al-qira'atu bisyadz. Dan al-Imam Abu Umar Ibn Abdul Barr al-Hafiz telah menukilkan kesepakatan kaum muslimin bahwa tidak boleh membaca al-qiraah yang syadz.
Wa annahu la yusalla khalfa man yaqra'u biha, dan tidak boleh salat di belakang orang yang membaca bacaan yang syadz. Qala al-ulama man qara'a bisyadz idza in kana jahilan bihi aw bi tahrimihi urrifa dhalik. Para ulama berkata, apabila siapa yang membaca bacaan yang syadz, kalau dia adalah orang yang jahil atau dia tidak tahu hukum haramnya, maka dia dikasih tahu. Fa in 'ada ilaihi, kalau dia mengulanginya, atau kana 'aliman bihi, atau dia membacanya dalam keadaan dia tahu hukumnya, uzzira ta'ziran balighan ila an yantahi 'an dzalik, maka dia diberi sanksi dengan sanksi yang keras sampai dia berhenti dari perbuatan itu. Wa yajibu 'ala kulli mutamakkinin min al-inkar 'alaihi wal man'i, al-inkar 'alaihi wa man'uhu, dan wajib bagi orang yang memungkinkan memberikan pengingkaran dan pelarangan untuknya untuk memberikan pengingkaran dan melarangnya. Nah, فصل إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء ينبغي أن لا يزال على قراءة بها. Apabila dia memulai dengan bacaan salah satu dari 7 qurra tadi, maka sepantasnya untuk dia terus dengan bacaan itu. Misalnya barakallahu fikum, salatnya dia mulai dengan hafs, maka akhiri salatnya dengan hafs. Jangan rakaat 1 hafs, rakaat 2 warash, rakaat 3 qalun, rakaat 4 yang lain lagi, tidak. Tapi setiap salat dengan satu bacaan. Madal kalam murtabita, selama kalamnya itu masih terikat. Fa idzan qadar tilatuhu, apabila keterikatan dari apa yang dibaca itu berakhir, falahu an yaqra bi qira'atin akhar min as-sab'i, maka boleh baginya untuk membaca dengan bacaan yang lain dari 7 qiraat tersebut. Wal aula dawamuhu, dan yang dipantas terus seperti itu, alal ula, sesuai dengan bacaan yang pertama, fi hadal majlis, dalam majlis tersebut. Nah, ini barakallahu fikum yang berkaitan dengan al-qira'ah. Artinya dia baca Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin.